Masih udah dipekerjakan, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dia telepon, tolong bang, saya minta abang bantu saya untuk meluruskan ini masalah. Oke. Jadi saya atas nama Lia juga diminta, dia telepon saya kemarin, tolong abang luruskan bang, ini saya juga dapat pernyataan dari Pak Aska seperti ini, jadi tolong abang sampaikan. Jadi kalau ini nggak benar, nggak mungkin dipekerjakan kembali. Itu logikanya lah. Logika itu kadang lebih penting daripada cerita-cerita yang nggak benar. Logika faktanya, kejadian Juli dia pulang, November ditarik kembali, artinya keluarga ini telah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, pantang menjilat air liur kembali ya. Itu prinsip dalam hidup. Oke bang. Yang mungkin pada prinsipnya tidak benar. Takutnya ada dugaan tindak pidana mengeksploitasi anak. Ada aturannya, itu nggak boleh. Jadi tolong yang kedua, ini anak masih kecil. Jadi jangan sampai ada jejak digital yang seakan-akan bahwa pernah terjadi sesuatu terhadap dirinya. Itu nggak baik. Ini anak, ini darah daging. Oh, siapa yang mengupload juga saya nggak tahu. Yang jelas ayahnya keberatan. Ayahnya keberatan, menyatakan itu masalah udah tahun Juli 2020 dan sudah basi. Bayangin, kalimatnya sudah basi, artinya ngapain lah kita membahas sesuatu, masih banyak yang lebih penting kok. Bang, bakal ambil langkah hukum masih bang untuk menyari Apa yang bilang? Nanti kita lihat lah, langkah hukum kan urusan saya. Banyak yang bisa saya perkarakan, tapi saya hanya melihat sih. Bukan nggak bisa, saya bisa masalahkan kok. Saya bisa masalahkan karena itu banyak undang-undang perlindungan anak ada macam-macam lah, yang ITE juga ada. Tapi saya pikir saya mencoba untuk lebih bijak dalam situasi yang seperti ini. Tapi ya sekarang sendiri ada himbauan, mungkin ada pesan mungkin yang mau disampaikan kan bang? Ya ini, surat pernyataan ini adalah pesan dia kepada semuanya. Anda sudah lihat, ini tulisan dia, diketikkan, dia punya mau seperti ini, dan ditandatangani di paraf ini tanda tangan, ada meterainya, ini ada paraf dia. Artinya ini adalah keinginannya dia, kita juga nggak bisa membuat. Kami ini dia yang lebih berhak sebagai seorang ayah. Keberatan anaknya dieksploitasi seperti itu. Tapi ada perasaan nggak sih dari Spana sendiri mungkin menduga-duga gitu, kenapa video ini beredar kembali terus isunya Lah, kalau saya nggak pernah mau jadi dukun lah. Saya nggak mau jadi dukun, artinya menduga-duga, meramal-ramal nggak. Yang penting ada sesuatu setelah ditelusuri, dipelajari, ini nggak benar. Nggak pada tempatnya lah. Karena ada aturannya, undang-undang perlindungan anak itu ada pasal-pasal yang mengatur. Terus di dalam ITE juga ada aturannya. Tapi kita nggak mau terlalu banyak berkonflik, menghabiskan waktu. Kita sarankan, tolong lain kali ingatlah itu ada anak di situ, anak kecil yang perlu dijaga tumbuh kembangnya. Itu dalam undang-undang itu harus menjaga tumbuh kembangnya seorang anak yang masih kecil. Itu aturan. Jangan sampai anak ini terganggu akibat sesuatu yang kejadian yang sudah basi. Lia sendiri gimana bang? Lia sehat-sehat aja, nggak apa-apa. Dia masih udah dipekerjakan, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dia telepon, tolong bang, saya minta abang bantu saya untuk meluruskan ini masalah. Oke. Jadi saya atas nama Lia juga diminta, dia telepon saya kemarin, tolong abang luruskan bang, ini saya juga dapat pernyataan dari Pak Aska seperti ini, jadi tolong abang sampaikan. Jadi kalau ini nggak benar, nggak mungkin dipekerjakan kembali. Itu logikanya lah. Logika itu kadang lebih penting daripada cerita-cerita yang nggak benar. Logika faktanya, kejadian Juli dia pulang, November ditarik kembali, artinya keluarga ini telah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, pantang menjilat air liur kembali ya. Itu prinsip dalam hidup. Oke bang. Itu pertanyaan di sana, ini kan sudah dijelaskan, itu masalah sudah selesai. Sudah selesai dengan 3 bulan kemudian dipanggil kembali untuk bekerja. Diberi kepercayaan tetap untuk mengurusi anaknya, karena anak ini memang dekat sama baby sister yang namanya Lia. Itu sudah selesai. Jadi di bulan Juli 2020 begitu Aska ini tahu, langsung diberhentikan. Juli 2020 itu diberhentikan, diberhentikan, disuruh dipulangkan untuk tidak bekerja. Itu sudah dihukum dia. Tapi karena diperlukan kembali, dimaafkan dengan dipanggil kembali untuk bekerja pada bulan November
tepatnya tanggal 4 November 2020 untuk bekerja untuk mengurus anak ini lagi. Jadi itu sudah selesai. Dengan seseorang ditarik kembali, disuruh mengurus dan sampai sekian lama, sekian tahun dia bekerja, ini masalah udah clear. Justru aneh kalau sudah masalah yang sudah clear, sudah basi, diangkat lagi. Dan ini orang tuanya, saya keberatan anak saya video-videonya dipublish di media. Karena patut diduga itu mengeksploitasi. Jadi patut diduga mengeksploitasi anak di bawah umur dan itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Saya tegaskan kembali. Seperti itu. Oke Bang, izin Bang mau nanya, ini kan kejadian udah 1 tahun yang lalu. Nah. Ini cerita awalnya gimana sih Bang? Ini videonya Ya, bisa kalau beredar saya publik? videonya nggak tahu, tanya yang memutar video. Apakah ada- Saya kan nggak punya videonya. Saya cuma saya dikasih tugas, dikasih amanah sama dia yang meminta tolong saya, dan Askara sebagai ayah juga keberatan gitu loh atas video-video ini yang terkait dengan anaknya. Dia sebagai orang tua, sebagai ayah. Saya yang tahu masalahnya kok. Wong itu kejadian sudah selesai, itu kejadian basi. Dan saya yang memberhentikan, tapi saya meminta kembali untuk itu bekerja. Jadi kalau sudah ada seorang baby sister yang diberhentikan tapi ditarik kembali, itu sudah selesai, sudah dimaafkan. Itu faktanya. Jadi tolong jangan membesar-besarkan sesuatu yang sudah basi sehingga seakan-akan terjadi sesuatu. Ini sekarang dibuka. Yang bertangan tidak tanggung-tanggung, ayahnya sendiri. Ayah dari anak tersebut keberatan. Dan dinyatakan itu masalah basi, itu masalah sudah selesai. Clear. Sehingga baby sister ini saya tarik kembali untuk bekerja di rumah saya. Seperti itu kejadian. Bang, kondisi Afifah sendiri sekarang seperti apa? Nggak ada apa-apa dari dulu, habis itu main-main. Orang biasa lah, anak kecil. Kita juga pernah jadi punya anak yang masih balita, masih apa, udah biasa lah yang gitu-gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi pada saat penarikan babysitter itu atas persetujuan Nindi juga nggak sih Bang? Ya, nggak mungkin lah di dalam sebuah rumah tangga suami istri itu kan kanan kiri ya, ibarat tangan kanan tangan kiri. Nggak ada lah dalam rumah tangga, apalagi urusan baby sister itu seorang istri nggak tahu. Logikanya itu nggak masuk akal, karena sebetulnya berdasarkan pernyataan ini itu atas keinginan Nindi sendiri dan disetujui oleh Askara. Askara yang sebetulnya yang memberhentikan. Jadi ayahnya yang memberhentikan, memulangkan dia di bulan Juli. Dipulangkan tanggal 26 kalau nggak salah, di akhir bulan Juli dipulangkan. Udah nggak bekerja selama 3 bulan. Setelah 3 bulan di November tanggal 4 ditarik untuk bekerja kembali. Alasan ditarik kembali itu karena apa? Ya mungkin dibutuhkan karena anak ini memang dekat. Anak ini dekat. Dibutuhkan untuk bekerja, dipercaya untuk mengurusi anaknya lagi. Seperti itulah. Jadi berita yang selama ini seakan-akan ada itu nggak benar semua. Itu jadi dilihat rekodnya itu ada tahun 2020. Artinya anaknya cukup dekat berarti ya Bang? Sangat sama dekat. itunya. Bukan lagi cukup dekat, sangat dekat. Sehingga kenapa kok ini baby sister ini ditarik kembali? Ya karena dekat sama anak ini, dan memang biasa kita kadang kita marah sama anak kita. Bang, ini kan video udah tersebar Bang. Langkahnya seperti apa Bang? Ya kita cuma ingatkan.